Dan untuk solusi penyelesaian politik, kita telah membahas tentang perjuangan diplomatik. Dokumen diplomatik yang kita sebut dokumen Washington Solution, itu yang saya bicara hari ini. Dan pembahasan ke UN sedang kita terus lakukan. Ya, ketika kita berbicara tentang geopolitik, kita bicara tentang perjuangan Papua Barat Merdeka, Melanesia Barat Merdeka, itu erat kaitan dengan perjuangan hukum dan perjuangan politik. Nah, saya secara pribadi, saya terlalu percaya sekali tentang perjuangan hukum dan perjuangan politik. Dan ya, puji Tuhan, ya, di dalam salah satu paket diplomasi internasional yang kita sebut dokumen Washington Solution, puji Tuhan pemerintah Amerika Serikat memberikan saya perlindungan hukum di bawah suaka politik yang dimana pemerintah Amerika Serikat berikan jamin itu buat saya. Pentingnya perjuangan bersama, pentingnya perjuangan persatuan itu harus ada di dalam gerakan perjuangan bangsa kita. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Apakah menurut Anda dialog internasional dapat menjadi salah satu jalan untuk membantu menyelesaikan konflik Papua? Atau sebaiknya penyelesaian sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme di dalam negeri? Sampaikan pendapat Anda dengan santun dan saling menghormati di kolom komentar. Perlu diketahui bahwa Washington Solution adalah nama sebuah dokumen usulan politik yang disusun oleh West Papua Human Rights Center, WPHRC, di mana Herman Waingai berperan penting dalam dokumen ini. Dokumen tersebut mengajukan agar Amerika Serikat menjadi mediator dalam penyelesaian konflik Papua melalui dialog antara pihak-pihak terkait. Menurut dokumen itu terdapat 3 usulan utama. Pertama, pengakuan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua. Kedua, penyelenggaraan referendum yang menurut pengusul diawasi oleh pihak internasional. Ketiga, membawa persoalan hukum tertentu ke International Court of Justice melalui mekanisme yang tersedia bagi negara-negara anggota. Penting dipahami bahwa Washington Solution bukan dokumen resmi pemerintah Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun pemerintah Indonesia. Dokumen tersebut merupakan proposal dari sebuah organisasi advokasi yang menyampaikan pandangan dan rekomendasinya mengenai penyelesaian konflik Papua. Usulan-usulan di dalamnya belum menjadi kebijakan resmi atau kesepakatan internasional. Manuskrip Papua. Pagi hari ini waktu Amerika, kembali lagi di dalam percakapan live saya, di dalam menindaklanjuti apa yang ya, kita terus diskusi, kita terus membicarakannya tentang betapa pentingnya apa yang kita lakukan untuk mencapai solusi dari politik Melanesia Papua Barat Merdeka di hari ini dan besok ketika kita menghadapi pemerintah Indonesia di hari ini. Jadi perkenankanlah kami, saya Herman Waingai selaku juru bicara dari negara Republik Melanesia Barat, tetapi juga juru bicara dari organisasi perlawanan rakyat yang dimana rakyat kita berjuang bersama-sama untuk mendorong proses penyelesaian politik Papua Barat Merdeka, Melanesia Barat dengan prinsip-prinsip perjuangan damai, perjuangan tanpa kekerasan yang kita lakukan selama ini sejak rezim reformasi hingga hari ini. Dan saudara-saudara terus melakukan itu di tanah air, sedangkan kami yang berada di exile di Amerika, kami melakukan perang diplomasi itu. Jadi perkenankanlah saya di pagi hari ini sebagai juru bicara dari Otorita Melanesia Barat, Otorita Papua Barat, West Papua National Authority atau WPNA yang kita semua kenal bersama-sama sebagai salah satu organisasi perlawanan rakyat untuk mempromosikan perjuangan damai, perjuangan tanpa kekerasan untuk menghadapi pemerintah Indonesia di hari ini ataupun di hari esok untuk pengakuan akan kemerdekaan bangsa kita yang kita sama-sama perjuangkan. Jadi teman-teman, saudara-saudara sekalian, hari ini ketika saudara mendengar setiap percakapan live saya selalu berbicara tentang pentingnya solusi politik. Pentingnya solusi politik hukum, solusi politik Papua Barat Merdeka, Melanesia Barat Merdeka. Jadi kembali lagi di hari ini saya share bagaimana perjuangan panjang itu, yang apa yang kami lakukan, saya lakukan, kita lakukan bersama-sama dari tanah air hingga kami berada di exile. Jadi sejak reformasi di Indonesia atau beberapa perjuangan strategis yang kita lakukan bersama-sama di tanah air, maka kurang lebih 25 tahun kurang lebih 25 tahun itu kita telah
bekerja untuk hal-hal yang bersifat strategis, perjuangan bagaimana lintas gerakan, perjuangan damai, perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan rakyat sipil di dalam tanah air. Bagaimana perjuangan itu kita bangun bersama-sama, bagaimana pentingnya persatuan itu, kita telah mengkomunikasikan itu secara pribadi, organisasi, dan juga di dalam perjuangan bangsa kita bersama. Jadi kita telah melakukan itu. Jadi kurang lebih 25 tahun ya. Kurang lebih 25 tahun saya secara pribadi Herman Wenggai selaku juru bicara dari negara Republik Malaysia Barat bersama dengan teman-teman pemimpin politik yang mana kita dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia karena peristiwa hukum proklamasi yang 14 Desember 88. Kita melakukan peran kita untuk bagaimana kita mendorong pentingnya persatuan di dalam gerakan perjuangan rakyat sipil itu. Jadi kurang lebih 25 tahun. Ya, jadi kurang lebih 25 tahun saya Herman Wenggai bersama dengan teman-teman saudara-saudara aktivis hingga kita membentuk lahirnya West Papua National Authority atau selanjutnya kita ya mendorong bersama-sama dalam perjuangan diplomatik untuk melahirkan apa yang kita sebut Badan Koordinatif UWLMP. Jadi kita telah melakukan itu bersama-sama selama kurang lebih 25 tahun. Saudara-saudaraku, selama 25 tahun apa yang kami pikirkan, apa yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana pentingnya perjuangan bersama, pentingnya perjuangan persatuan itu harus ada di dalam gerakan perjuangan bangsa kita. Jadi 25 tahun kita lakukan itu. Saudaraku, teman-teman, adik-adik yang kita terus menyuarakan perjuangan politik Papua Barat Merdeka di hari ini, kita sama-sama telah memahami itu bersama ya. Jadi teman-teman, 25 tahun ya kami telah lakukan itu. Saya secara pribadi di dalam kerja-kerja perjuangan strategis, perjuangan diplomatik yang mana saya perankan sejak saya berada di tanah air, bagaimana saya melakukan kerja-kerja ketika menyeberang perbatasan Wanimo ke Port Numbai, terus ke Aitape, ke Wewak, ke Madang, ke Lae, ke Port Moresby, dan juga melanjutkan perjalanan ke Port Vila di tahun 1999, dan kembali ke tanah air, melanjutkan perjalanan untuk pertama kali ke Australia tahun 2000. Kami melakukan perjalanan ke Australia tahun 2000. Jadi saya waktu ke Australia itu tahun 2000 untuk pertama kali. Jadi itu waktu saya berada di Australia tahun 2000. 2001 itu kami melakukan kerja-kerja yang bersifat strategis, dan di dalam perjalanan itu saya belajar banyak hal di mana saya bertemu dengan beberapa kita punya senior-senior yang bekerja di dalam perjuangan ya politik, diplomasi seperti kakak tuan almarhum John Ondowame. Itu saya bertemu dengan beliau secara pribadi, kita berbicara, bertemu juga dengan kakak tuan Rex Rumakek, bertemu juga dengan kakak tuan Jacob Prumbiak. Kita lebih banyak berbicara tentang bagaimana pentingnya persatuan, bagaimana kita mendorong solidaritas internasional itu harus terjadi untuk mendukung proses penyelesaian kemerdekaan politik di dalam kerja-kerja diplomatik. Jadi ketika saya berada di Australia, ketika malam terakhir, ketika sebelum saya pulang ke tanah air, ya saya duduk bersama dengan saya punya tiga kakak jago ini, kakak senior, ya kakak tuan Jacob Prumbiak, kakak tuan Rex Rumakek, dan kakak tuan almarhum John Ondowame. Di salah satu apartemen di Sydney, kami berbicara tentang banyak hal, termasuk apa yang saya sampaikan bahwa saya akan pakai perahu menuju dari tanah air kami ke Australia. Jadi itu ketika malam itu saya sempat ada sentil sedikit, meskipun saya memahami bahwa pada malam itu kita cerita sejenak, sementara, dan setelah itu esok harinya saya pulang. Dan hari itu saya diantar oleh kita punya teman saudara yang selalu bekerja untuk kampanye perjuangan Papua Barat Merdeka di Australia, yaitu tuan Joe Collins dia adalah ketua dari asosiasi West Papua Association yang ada di Sydney. Waktu itu dia mengantar saya ke airport, setelah itu saya balik ke tanah air dan melalui Port Moresby, Wanimo, dan kembali ke tanah air. Dan di dalam kerja-kerja apa yang kami lakukan, kami melakukan banyak hal, termasuk pertemuan saya dengan almarhum Bapak William Songgunao, salah satu pelaku sejarah, termasuk juga Bapak Clemens Runaweri. Jadi ketika kita berbicara dengan pelaku-pelaku sejarah di masa lalu, itu saya punya pengalaman bertemu dengan mereka dan berbicara secara pribadi, membangun diskusi dan memahami apa yang mereka sampaikan, dan kita belajar dan kita baca di sejumlah buku-buku referensi yang menjelaskan tentang sejarah masa lalu dan menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan di dalam kerja-kerja diplomatik, termasuk pertemuan saya untuk pertama kali dengan Bapak almarhum Moses Weror,
Pertemuan pertama kali saya dengan Bapak Moses Wero ketika saya ada di Papua Nugini di Madang. Saya bertemu dengan beliau di rumah kediamannya di Madang, di Kalibobo. Selalu Bapak Moses Wero itu ya kontak saya dan bilang, anak, mari kau datang kemari ke Bapak punya rumah. Terus dua jalan-jalan cerita, Bapak mau cerita sedikit tentang Bapak punya pengalaman. Bapak punya pengalaman bagaimana saya kerja lobby di wilayah Pasifik. Dan ya saya mendengar dari orang tua kita ini Bapak almarhum Moses Wero ya. Dia banyak berbicara tentang bagaimana suka duka berjuang di wilayah Pasifik, bagaimana suka duka untuk berjuang di dalam menggerakkan teman-teman kita di Pasifik untuk membangun solidaritas bersama. Jadi kita belajar, saya secara pribadi belajar. Jadi tadi saya bilang bahwa saya belajar dari almarhum Bapak Moses Wero yang juga adalah salah satu diplomat yang terbaik di dalam perjuangan bangsa kita ya, Bapak almarhum Moses Wero. Termasuk saya belajar dari Bapak Clemens Runaweri karena saya punya pertemuan beberapa kali dengan beliau. Termasuk Bapak William Songgunau. Saya punya pertemuan secara pribadi dan berbicara membangun komunikasi dengan beliau. Ya, meskipun ya kita melihat ya ada beberapa pandangan-pandangan yang kadang-kala saya menilai dan kita menilai bersama bahwa ya bicara tentang sejarah itu penting. Namun hari ini kita berbicara tentang perjuangan hukum, perjuangan politik di mana Indonesia menguasai negeri kita. Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam kerja-kerja diplomasi untuk mau kasih tahu bahwa ketorang orang Papua, ketorang ada di dalam perjuangan bersama, elemen perjuangan bersama. Dan itu yang kita lakukan. Kurang lebih 25 tahun. 25 tahun itu saya tidak banyak bicara tentang konsep hukum dari proklamasi 14 Desember 88. Saudaraku, 25 tahun. Bapak Septinus Paiki, dia tidak banyak bicara tentang peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88. Bapak Edison Waromi tidak banyak berbicara tentang konsep hukum proklamasi 14 Desember 88. Bapak Jacob Rumbiak tidak banyak berbicara tentang proklamasi 14 Desember 88. Bapak almarhum Soni Moso tidak berbicara banyak tentang proklamasi 14 Desember 88. Saudara Junus Wenda tidak banyak berbicara tentang betapa pentingnya proklamasi 14 Desember 88. Dan juga Bapak almarhum Albert Kailele dan sejumlah pemimpin-pemimpin politik yang masuk penjara karena peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88. Kami tidak banyak berbicara tentang pentingnya peristiwa proklamasi 14 Desember 88 secara publik. Namun di dalam kerja-kerja internal, kerja-kerja gerakan, kita membangun komunikasi bersama bahwa kita fokus di dalam pentingnya persatuan. Dan itu yang kita telah lakukan. Itu yang telah kita lakukan bersama-sama. Bagaimana peran dari Kakak Tuan Edison Waromi, peran dari Bapak Septinus Paiki sebagai salah satu pemimpin politik yang dihukum oleh pemerintah Indonesia kurang lebih 20 tahun penjara. Beliau melakukan peran beliau di dalam perannya sebagai seorang pemimpin politik. Bapak Septinus Paiki selaku penanggung jawab politik dari peristiwa proklamasi 14 Desember tetap berdiri bersama dengan Kakak Tuan Soni Moso, di mana kita berjuang bersama-sama sehingga ya saya dengan Kakak Tuan Jacob Rumbiak, Edison Waromi dan teman-teman dari adik-adikku yang berjuang bersama solidaritas nasional mahasiswa Papua Sunamapa sehingga kita melahirkan apa yang kita sebut West Papua National Authority. Sedangkan di sebelah Kakak Tuan Bapak Septinus Paiki, Bapak almarhum Soni Moso, Bapak almarhum Albert Kailele, mereka bekerja dengan teman-teman saudara Junus Wenda hingga pertemuan dengan teman-teman yang bekerja di dalam Liberation Army ya itu sehingga pada klimaknya itu melahirkan apa yang kita sebut dengan koalisi ya Liberation Movement for West Papua. Nah, itu yang kita melihat bagaimana kepimpinan West Papua Coalition for Liberation yang dimana Bapak Septinus Paiki dan sekarang ada Tuan Menase Tabuni di dalam peran dia sekarang melakukan peran dia sebagai ketua dari Badan Koordinatif ULMP yang dimana Saudara Markus Saluk dan Saudara Menase Tabuni perankan itu dalam negeri untuk bagaimana semua elemen perjuangan bangsa kita berjuang bersama-sama untuk melihat betapa pentingnya persatuan. Di dalam perjuangan diplomasi, ketika kita berbicara tentang perjuangan diplomasi, perjuangan politik, kita telah memahami bersama. Sehingga kita telah masuk di dalam tahapan, di dalam melahirkan perjuangan bersama untuk ULMP punya status hukum observer. Itu jadi observer itu bagian daripada perjuangan bersama, perjuangan kita semua. Ya, saya Herman Wangga yang tidak punya kesempatan untuk terbang ke Pasifik untuk menghadiri pertemuan-pertemuan yang teman-teman orang lakukan selama ini. Karena apa? Selama kurang lebih 14 tahun saya menunggu status hukum politik saya di Amerika di dalam perjuangan suaka politik itu berubah
sehingga saya bisa diizinkan, sehingga saya bisa diperkenankan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk bisa terbang keluar dari Amerika untuk melakukan kerja-kerja lobby internasional, kerja-kerja kampanye internasional. Meskipun kampanye internasional kita lakukan dari Amerika, namun di dalam lobby untuk mendekati negara-negara anggota PBB itu untuk kita berbicara dengan diplomat-diplomat mereka, kita berbicara dengan mereka punya anggota parlemen. Ya, itu kembali lagi kita akan bangun bersama. Dan hari ini puji Tuhan 14 tahun itu saya telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Amerika Serikat untuk bisa akan terbang dengan dokumen travel Amerika yang sudah diberikan setelah pengakuan dari negara Amerika untuk memberikan saya suaka politik dalam perlindungan hukum. Dan hal ini kita akan terus bersama-sama untuk mempertajam kehidupan diplomatik yang akan kita lakukan bersama-sama untuk melihat pentingnya solusi hukum, solusi politik. Dan konsep hukum, konsep politik yang saya sampaikan di dalam dokumen Washington Solution itu bagian dari bagaimana telah ada di dalam kesepakatan bersama di dalam pertemuan 2LMP di Vanuatu tahun 2003. Nah, jadi setelah adik tuan dari Ketua Sonamapa, salah satu pemimpin muda, pemimpin politik, pemimpin gerakan, ya saudara ya Filipus Rubaha kembali dari Amerika setelah bertemu dengan pemerintah Amerika Serikat di dalam delegasi besar yang kita hadir di dalam pembahasan di dalam Parlu Amerika, maka saudara Filipus Rubaha kembali ya, bersama dengan saudara Sekretaris Jenderal dari West Papua National Authority, teman-teman ya bisa hadir di Vanuatu bersama dengan teman-teman gerakan lainnya untuk melihat salah satu peta diplomatik untuk penyelesaian politik Papua Barat Merdeka hari ini, besok, dan selanjutnya. Di mana kita melihat Amerika punya peran yang penting. Dan itu bagian dari roadmap, peta jalan penyelesaian politik yang telah kita lakukan. Selain daripada kita bicara tentang pentingnya persatuan. Dan itu yang saya telah lakukan. Jadi saudaraku, ketika saudara tanya saya tentang pentingnya persatuan, saya telah lakukan itu. Saya telah membuktikan itu. Saya telah berpikir bersama dengan teman-teman untuk kita kerja ekstra. Bagaimana kita melihat perjuangan bersama. West Papua National Authority punya salah satu misi strategis adalah mempromosi perjuangan tanpa kekerasan. Yang kedua adalah mempromosi bagaimana perjuangan bersama. Dan hal itu yang terus dilakukan oleh kami di dalam kepemimpinan politik West Papua National Authority. Hari ini saya sebagai juru bicara dari West Papua National Authority Republik Melanesia Barat, saya ingin menjelaskan ini kembali lagi, sehingga saudara-saudara memahami apa yang kami lakukan. Mengapa saya live di hari ini, mengapa saya selalu live untuk berbicara, sehingga saudara mendengar apa yang saya bicara, apa yang saya pikir, saudara bisa melihat mata saya, saudara bisa melihat mulut saya berbicara. Saya berbicara sebagai seorang aktivis, bahasa seorang aktivis. Saya juga bisa berbicara dalam bahasa sebagai seorang edukator untuk bagaimana memberikan pendidikan politik secara strategis. Tetapi juga kita melakukan peran kita sebagai diplomat ketika kita berbicara bertemu dengan beberapa ya pemimpin negara ya, atau kita berbicara dengan beberapa anggota Kongres, atau kita berbicara ketika kita ada di dalam audiens dengan petinggi-petinggi di PBB yang itu kadang-kala dalam pertemuan-pertemuan tertutup kita sedang membangun komunikasi terus kerja, kita terus memperjuangkan itu. Nah, saya secara pribadi saya terlalu percaya sekali tentang perjuangan hukum dan perjuangan politik. Saudaraku, ya ketika kita berbicara tentang geopolitik, kita bicara tentang perjuangan Papua Barat Merdeka, Melanesia Barat Merdeka, itu erat kaitan dengan perjuangan hukum dan perjuangan politik. Kita sudah memahami itu bersama. Mengapa sampai Indonesia kok masuk ke tanah air kami? Mengapa sampai Belanda itu mengkhianati kami? Mengapa sampai Belanda itu dia tidak bertanggung jawab? Mengapa sampai Nicholas Jowa itu dia mengkhianati orang Papua? Mengapa sampai Nicholas Jowa itu dia tidak bertanggung jawab? Dia mengkhianati, jadi pengkhianat. Karena Bintang Kejora yang saudara dengan saya kita berbicara di hari ini. Sehingga kita berbicara tentang masalah hukum, masalah politik itu kita telah memahami bersama. Tadi saya bilang bahwa hari ini kita bukan saja bicara tentang sejarah, tapi hari ini kita berbicara tentang konsep hukum, konsep politik, secara diplomatik, secara hukum, dan secara politik. Kalau kita berbicara tentang gerilya, saya sudah jelaskan bahwa ada teman-teman adik-adik yang orang bekerja dalam kerja-kerja perlawanan revolusioner yang dilakukan oleh kita punya teman-teman adik-adik jago Dora yang bakalai di hutan selaku bilang West Papua Liberation Army, ya, PPN-OPM. Jadi kita memahami itu bersama. Dalam sejarah perjuangan bangsa kita telah memahami itu bersama. Kita telah memahami bersama. Ketika memahami ada bendera Bintang Kejora, ada bendera negara yang saya pakai. Hari ini saya selalu berbicara. Mengapa hari ini saya berbicara? Betapa pentingnya saya penekanan di dalam pentingnya perjuangan hukum, perjuangan politik. Karena saya ada di Amerika. Saya ingin mau sampaikan ini untuk kita semua dan terus saya mengkomunikasikan ini secara publik untuk menjelaskan ini. Karena kita belajar bahwa Amerika punya peran yang sangat penting.
di dalam status hukum politik Papua Barat Merdeka di hari kemarin dan hari esok. Sehingga itu membuat Indonesia menguasai negeri kami, tanah air kami. Sehingga saya dengan teman-teman kita semua mempromosikan itu. West Papua National Authority mempromosikan apa yang kita sebut dokumen Washington Solution tahun 2010 ya, untuk pertama kali. Ya, sebelum saya datang ke Amerika, tahun 2010 ketika saya masih 1 tahun ya punya kehidupan di Australia setelah melakukan perjalanan dari ya tanah air pakai perahu. Setelah itu hidup beberapa tahun di Australia, mendapatkan ya saya punya travel dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Terus saya melakukan perjalanan ke Amerika untuk pertama kali tahun 2009. Di saat itu kami berpikir untuk bagaimana kita mendorong konsep hukum itu untuk pemerintah Amerika harus memahami bahwa kami orang Papua Melanesia, kami rakyat Papua, rakyat Melanesia, kami masih terus berjuang untuk kami punya hak politik. Dan secara diplomatik itu yang saya lakukan, itu yang dimana kami West Papua National Authority tahun 2010. Ya, setelah kita berbicara tentang persatuan, ya persatuan. Setelah kita berpikir tentang pentingnya persatuan, karena perjalanan diplomatik, perjuangan diplomatik saya secara pribadi punya pengalaman kerja-kerja diplomatik. Saya pernah ada di Papua Nugini, saya pernah mengunjungi Solomon Island, saya pernah ada di Vanuatu tahun 99. Saya juga pernah ada di Fiji, di dalam bagaimana kita orang mempersiapkan delegasi besar untuk menghadiri pertemuan Pacific Island Forum di tahun 2002. Dan setelah itu saya kembali, saya dapat tangkap dari pemerintah Indonesia dan kasih masuk saya di penjara Indonesia. Karena apa? Peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88. Dan hari ini di dalam perjuangan diplomasi, perjuangan politik yang kita lakukan dari tanah air hingga kami ada di Amerika, dan kami sedang melakukan itu. Dan itu yang tadi saya jelaskan bahwa tahun 2010 Otorita Melanesia Papua Barat, West Papua National Authority mempromosikan perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan hukum politik dalam dia punya roadmap atau yang kita sebut dengan dokumen Washington Solution. Dan hari ini saya ada di Amerika. Jadi saudara-saudaraku, perjuangan panjang. Perjuangan panjang. Konsep hukum yang kita sedang terus memperjuangkannya. Dan di dalam geopolitik hari ini kita memahami bersama bahwa Amerika punya Dewan Perdamaian yang adalah Indonesia menjadi anggota dari peaceful board members itu, yang mana Bapak Presiden Donald Trump mempromosikan bagaimana sebuah konflik yang terjadi di Israel dan Palestina itu harus ada dalam pembahasan secara damai, secara martabat untuk penyelesaian antara Palestina dan Israel di dalam orang bilang peaceful board itu members. Dan Indonesia adalah salah satu daripada anggota board member itu. Dan hal itu juga berkaitan dengan apa yang kita sebut dokumen Washington Solution. Solusi Washington, proposal dokumen Washington Solution. Dan itu bagian dari bagaimana tadi saya bilang pembahasan bersama di tahun 2023, ULMP ya. ULMP itu di sana di dalam pembahasan bersama untuk bagaimana kita melihat pentingnya persatuan, pentingnya mendukung perjuangan diplomatik untuk penyelesaian politik itu. Bagi kemerdekaan politik bangsa kita di hari ini dan di hari esok. Jadi puji Tuhan, ya hari ini saya berada di Amerika, saya terus melakukan komunikasi politik secara publik. Saudara-saudara boleh mengikutinya secara live sehingga saudara memahami apa yang kita perjuangkan. Karena kita bukan saja bicara tentang Bintang Kejora, kita bukan saja bicara tentang sejarah masa lalu. Kita berbicara tentang masalah hukum, kita berbicara tentang masalah politik. Dan tentunya ketika kita berbicara masalah berarti ada solusi hukum. Ada masalah hukum berarti ada solusi politik. Ketika kita berbicara tentang masalah politik berarti ada solusi politik. Dan hal itu yang kita propose di dalam dokumen Washington Solution that we propose already to the US government today or tomorrow. We continue to advocating for that. So teman-teman, adik-adik, saudara-saudara, kita terus berjuang untuk hal itu. Jadi saya mengharapkan ketika komunikasi saya secara publik, teman-teman, saudara-saudara, kita terus berjuang. ULMP adalah badan koordinatif yang bagaimana kita semua elemen gerakan perjuangan bangsa kita mendorong bersama-sama untuk melawan pemerintah Indonesia, perjuangan bersama untuk mendorong proses penyelesaian politik Papua Barat Merdeka. Kita taruh konsep kita di atas meja. Kita taruh kita punya konsep itu di atas meja. Kita kasih tahu kepada pemerintah Jakarta. Pemerintah Jakarta, ini kita punya konsep penyelesaian politik. Kita taruh di pemerintah Amerika Serikat, punya Departemen Luar Negeri Amerika, bahwa ini kita punya konsep penyelesaian politik. Dan kita terus melanjutkan itu. Dan pembahasan ke UN sedang kita terus lakukan. Dan ya puji Tuhan, apa yang saudara-saudara perjuangkan di tanah air, apa yang kami lakukan di luar negeri, secara hukum, politik, diplomasi, kita akan perankan itu. Jadi terima kasih saya untuk teman-teman semua punya dukungan doa, puji Tuhan. Karena perjuangan panjang itu ya, di dalam salah satu paket
diplomasi internasional yang kita sebut dokumen Washington Solution. Puji Tuhan, pemerintah Amerika Serikat memberikan saya perlindungan hukum di bawah suaka politik yang dimana pemerintah Amerika Serikat berikan jamin itu buat saya. Dan untuk bisa terbang secara internasional, secara global, untuk bisa terbang, untuk melakukan lobby-lobby kepada negara-negara anggota PBB, maka dalam beberapa waktu ke depan, ya kalau Tuhan sayang, Tuhan berkenan, saya akan bisa terbang ke Pasifik, saya bisa hadiri MSD di Pasifik, di Melanesia Forum atau di Pacific Island Forum, ataupun ketika saya nanti punya kehadiran ke Jenewa, kami akan melakukan pertemuan-pertemuan yang akan kita lakukan. Dan dalam waktu dekat itu, jadi mohon dukungan doa dari teman-teman, saudara-saudara di tanah air, saudara berdua untuk pemerintah Amerika Serikat. Sekali lagi, teman-teman, saudara-saudaraku di tanah air, mari kita mendoakan Bapak Presiden Donald Trump. Mari kita mendoakan administrasinya White House, pemerintah Amerika Serikat, sehingga biarlah mereka dapat mempertimbangkan dokumen Washington Solution yang kami perjuangkan. Karena apa? Kita tidak sekedar kita sampaikan itu secara publik, karena kita sedang kerja itu, kita sedang memperjuangkan itu. Dan puji Tuhan, pemerintah Amerika Serikat sedang mendengar apa yang kita lakukan. Kita akan terus memperdebatkan konsep hukum penyelesaian politik itu. Karena apa? Kita punya kerinduan. Indonesia harus mengakui hak politik kemerdekaan bangsa kita. Sebagaimana pemerintah kerajaan Belanda mengakui Indonesia punya hak politik. Demikian pun Indonesia mengakui apa yang saudara-saudara kami di Palestina dorang perjuangkan. Tidak beda jauh. Pemerintah Indonesia juga punya tanggung jawab moral. Tanggung jawab perjuangan martabat bangsa. Yang mana-mana Indonesia dan kami Melanesia, kami orang Papua Melanesia, kami bangsa Melanesia, kami punya hak untuk hak berpolitik, untuk berpemerintahan Melanesia, berbangsa Melanesia, bernegara Melanesia. Indonesia dan Melanesia, kami adalah dua bangsa yang berbeda. Kami punya hak yang sama. Hak sebagai manusia, hak sebagai umat Allah yang diciptakan oleh Tuhan. Dan itu adalah bagian daripada cita-cita proklamasi yang 14 Desember 88. Negara baru kami lahir. Kami punya mata uang, yang adalah mata uang tersendiri. Kami tidak pakai gulden New Guinea. Gulden itu kan mata uangnya Belanda. Kita tidak pakai itu. Kita punya proposal penyelesaian politik gulden New Guinea. Itu adalah politiknya pemerintah kerajaan Belanda. Tapi kita punya politik Melanesia yang kita sebut florin Melanesia. Mata uang Melanesia. Sekali lagi, kita punya politik Melanesia dengan kita mengidentifikasikan tentang masa depan perjuangan bangsa kita. Untuk kita punya perjuangan politik Papua Barat merdeka. Kita punya negara yang siap lahir di hari ini. Negara baru kita. Yang dia tidak melekat dengan politiknya bangsa asing. Politiknya orang asing. Orang luar. Tapi itu lahir dari kita. Lahir dari intelektual perjuangan bangsa kita. Dan itu telah kita memahami bersama. Jadi dengan komunikasi saya ini, saya harap teman-teman memahami itu. Karena kita punya fondasi negara. Kita punya nama negara. Kita punya mata uang. Mata uang adalah florin Melanesia. Kita punya konstitusi negara. Kita punya garis-garis besar haluan negara. Kita punya konstitusi negara. Kita punya lagu kebangsaan. Kita punya semua yang disebut dengan fondasi ketatanegaraan. Dan itu yang menjadi identitas dari perjuangan bangsa kita. Hitam, putih, merah, hijau. Identitas kebangsaan kita yang Tuhan Allah Bapa di surga kasih buat saudara. Dengan saya kita berdoa untuk pemerintah Amerika Serikat. Saya percaya lambat atau cepat pemerintah Amerika Serikat akan menyadari bahwa perjuangan masa lalu, sejarah kami punya perjuangan di masa lalu, harus ada solusi di hari ini untuk kemerdekaan politik orang Papua Melanesia. Umat Allah yang adalah umat Allah yang sembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu harus menjadi bagian dari kita punya hak, itu harus diakui. Kita berdoa untuk pemerintah Amerika dan pemerintah Indonesia sehingga biarlah mengakui hak politik kemerdekaan bangsa kami. Itu adalah harapan dan doa saya di hari ini. Teman-teman, saudara-saudara telah mendengar percakapan live saya di hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara punya dukungan doa. Jadi sekali lagi, pentingnya persatuan kita telah lakukan itu. Lahirlah ULMP sebagai badan koordinatif. Dan untuk solusi penyelesaian politik, kita telah membahas tentang perjuangan diplomatik. Dokumen diplomatik yang kita sebut dokumen Washington Solution. Itu yang saya bicara hari ini dan besok dan seterusnya. God bless dunia.